kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Saat kita di dalam kandungan, kita sudah mengalami pertumbuhan. Setelah manusia itu lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti setelah dewasa. Namun, perkembangan emosional dan pikiran manusia selalu terus berkembang. Nah, kemudian bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contoh di sini kita lihat pada gambar di samping, yaitu Edo saat masih kecil kesulitan memegang botol susunya. Namun kita lihat lagi gambar berikutnya, setelah Edo bertambah besar, Edo dengan mudah dan dapat memegang tempat minum bahkan yang lebih berat. Nah, kita lihat lagi pada gambar selanjutnya. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Gerakan tari terbagi menjadi 2 macam, yaitu gerakan lemah dan gerakan kuat. Nah, kemudian contoh gerakan kuat. Nah, kita bisa menunjukkan gerakan kuat seperti gerakan di samping, ya, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat seperti sedang mendorong meja. Ya, kalau begini bentuknya gerakan seakan-akan mendorong meja, ini disebut gerakan kuat. Nah, selanjutnya contoh gerakan lemah. Nah, kalau gerakan lemah yaitu seperti gerakan yang ada di samping, menunjukkan 2 tangan ke atas, ya, dan kemudian kedua tangan secara berlahan turun dan sambil mengerakkan jari-jari tangan seperti menirukan air hujan. Nah, begini, jadi diulangi, Bapak ulangi lagi, ya, gerakan dia dua tangan di atas, lalu menurunkan tangan secara berlahan dan menggerakkan jari tangan. Jadi ini seperti menirukan air hujan turun. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan selanjutnya, yaitu gerakan tangan dapat dilakukan dengan beberapa variasi, seperti tepuk tangan jari. Contoh, di sini ada kita lihat bertepuk tangan dengan 2 jari. Jadi bertepuk tangan dengan 2 jari di situ menunjukkan bahwa 2 jari ini menunjukkan tepuk tangan 2 jari. Kemudian di situ ada bertepuk tangan dengan 4 jari. Nah, kalau 4 jari berarti 2 jari kita kiri kanan, maka begini tepuk tangan 4 jari. Nah, selanjutnya adalah bertepuk tangan dengan 8 jari. Berarti 8 jari bertepuk tangan 8 jari. Nah, kemudian bertepuk tangan dengan 10 jari. Berarti bertepuk tangan dengan seluruh kiri kanan jari menepuk. Nah, itulah bentuk variasi daripada tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan lagi bagaimana faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia itu. Sekarang kita lihat pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor makanan yang sehat. Tentu manusia tumbuh dan berkembang dengan sehat tentunya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan kemudian yang kedua adalah kebiasaan berolahraga. Olahraga merupakan bentuk untuk menambah pertumbuhan pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar berikutnya, yaitu makanan yang sehat, berolahraga, dan di situ juga kita bisa melihat
faktor daripada yang diturunkan oleh orang tua. Contoh, kalau orang tuanya berambut ikal, maka anaknya kemungkinan akan berambut ikal. Kedua, contoh yang lain adalah apabila orang tuanya berbadan yang besar, tinggi, maka kemungkinan anaknya juga berbadan besar dan tinggi. Itu salah satu contoh dari pengaruh keturunan dari keluarga. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda. Seperti kita lihat pada gambar di samping ini. Perubahan tinggi setiap manusia berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Nah, mungkin anak-anak semua bisa melihat bahwa teman-teman kamu walaupun satu umur tetapi tidak semuanya sama tinggi. Nah, inilah yang kita lihat tadi, bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah berbeda-beda. Kemudian kita lihat gambar berikutnya, yaitu perubahan daripada kekuatan setiap manusia juga berbeda-beda. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Contoh, teman kamu mungkin ada badan yang besar, mungkin ada juga temanmu yang agak kurus. Nah, inilah perbedaan daripada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita melihat lagi pada gambar berikutnya. Jika kita melihat teman yang kesulitan membawa sesuatu, tentunya sebaiknya kita ikut membantu dan membawa barang tersebut, ya, sebagai kita menunjukkan bahwa kita pada teman harus saling tolong menolong. Nah, kemudian gambar yang kedua di situ kita lihat, jika melihat teman yang kesulitan untuk mengambil sesuatu di atas lemari, sebaiknya kita bantu untuk mengembalikan atau mengambilkan barang tersebut. Nah, inilah yang ditunjukkan bahwa kita harus saling tolong menolong. Nah, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Tentu anak-anak semua juga bisa melihat bahwa segala bentuk makhluk hidup di sekitar kita berbeda-beda. Nah, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan lagi, yaitu saling menghargai atau menghormati, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Di sini pada gambar di samping ini bisa kamu lihat bahwa sila kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu menunjukkan bergambar atau bersimbol rantai. Nah, kemudian contoh pengamalan sila kedua itu seperti apa dari Pancasila? Pertama adalah saling menghargai. Yang kedua saling menghormati. Yang ketiga membantu teman dalam segala kesulitan. Nah, itu merupakan contoh sikap sila kedua Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan lagi tentang makanan penting untuk kesehatan. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, itu perlu kita ingat semua, bahwa perlu makanan yang menyehatkan dan bergizi. Tentu kita harus memilih makanan-makanan yang menunjukkan makanan yang bergizi, barulah kita konsumsi. Nah, kemudian contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia seperti apa? Pertama adalah makanan pokok, yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayur, yang keempat adalah buah-buahan, dan yang kelima adalah susu. Nah, kemudian kita lihat lagi, makanan-makanan tersebut mengandung gizi. Jadi makanan yang kita konsumsi itu harus mengandung gizi, yaitu harus ada mengandung karbohidrat, harus ada mengandung protein, harus ada mengandung vitamin, dan kemudian harus ada mengandung mineral dan lemak. Nah, makanan itu tadi kalau sudah mengandung yang kelima,
eh, vitamin tadi, maka makanan itu disebut makanan yang bergizi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan selanjutnya, yaitu karbohidrat. Salah satu tadi makanan yang sehat itu harus berkarbohidrat. Karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok, ya seperti pada kentang, pada nasi, jagung, sagu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya protein. Nah, protein terdiri dari dua jenis, ya, supaya anak-anak tahu bahwa protein itu terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani. Protein hewani ini berasal dari hewan, seperti dari ikan, daging, susu, itu adalah protein yang berasal dari hewani. Nah, kemudian ada lagi protein nabati. Protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti tahu dan tempe. Mungkin anak-anak semua sudah pernah mengkonsumsi tahu dan tempe. Jadi, tahu dan tempe itu mengandung protein. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan yang ketiga, yaitu vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti gambar yang di samping ini, di situ ada menunjukkan ada sayur, bermacam-macam sayur, ada wortel, ada bayam, ya, dan lain-lain. Kemudian di samping lagi ada gambar buah-buahan, yaitu seperti nanas, tomat, mangga, anggur, apel, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat lagi, yaitu mineral yang keempat. Mineral banyak terdapat pada ikan juga, sayur, dan susu. Itu adalah merupakan makanan yang banyak mengandung mineral. Nah, sampai di sini dulu anak-anak dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, yaitu pembelajaran pada tema 1 dan subtema 2. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita lagi, yaitu pada pembelajaran 4 dan 5 dan 6. Nah, untuk saat ini sampai di sini dulu. Semoga anak-anak semua sehat, belajar yang giat agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan. Nah, terima kasih, sampai jumpa kembali.